Jadi dalam agama Hindu ada tahapan-tahapan perjalanan atau keadaan kita setelah meninggal beserta upacaranya. Jadi setelah meninggal ada upacara ngaben, itu untuk menghilangkan badan kasarnya kita sehingga kita berbentuk roh atau atma. Setelah itu ada lagi prosesi upacara untuk menghaluskan lagi bentuk atma tersebut sehingga menjadi Dewa Pitara. Nah, dari proses atma menjadi Dewa Pitara itu disebut dengan upacara nyekah atau memukur. Upacara memukur itu sendiri 3 tahapan besar. Ada yang nista, ada yang madya, ada yang utama. Dalam tahapan utama dari memukur itu disebut dengan meligya. Di meligya itu sendiri, dalam tahapan utama itu sendiri, ada 3 tahapan lagi. Ada meligya alit, ada meligya punggal atau yang madya, dan ada meligya ngelajur atau yang utama ning utama. Prosesi upacara ini kan bertujuan untuk menyucikan, menempatkan sang pitara menjadi betara atau betari, di mana ditempatkan di rong 3 atau rong 3 tempat pemujaan arwah leluhur. Jadi di saat orang sudah meninggal, di upacara ngaben itu masih singkatannya belum naik, yang di rong 3 itu ditempatkan di situ belum. Tapi dengan upacara ini beliau, ibu saya, bisa bereinkarnasi. Om Swastiastu, nama saya Ida Bagus Agung Pramana. Pada saat karya meligya punggal di Puri Agung Pemayun Kesiman, saya ditugaskan sebagai pembawa acara. Kita dalam agama Hindu Bali selalu berpegangan kepada nilai dan etika. Tujuannya adalah kebahagiaan dan menyatu dengan alam atau Sang Hyang Widi. Bangunannya kita siapkan, tempat untuk menyimpan alat-alat kita siapkan, energi-energi yang terkait yang akan kita mohonkan, kita setanakan. Memang kelihatan sudah berjalan upacara, sebenarnya belum. Itu baru tahap persiapan. Upacaranya ada bantennya, banten itu ada bahannya. Bahannya ini ada tempat nyimpennya. Nah, dari sana kita mulainya. Kemudian memanggil roh atau atma dari yang akan diupacarai untuk diajak pulang karena akan dilakukan upacara terhadap beliau. Di manakah tempatnya kita memanggil? Umumnya kalau di Denpasar itu dilaksanakan di pantai, karena kita anggap semua yang meninggal itu paling umum ada di laut. Karena prosesi ngaben yang terakhir itu adalah menitipkan di laut. Secara skala manusia kita menganggap bahwa kita menitipkan beliau di laut. Pada prinsipnya kita akan melakukan upacara besar. Untuk melakukan upacara besar ini kita memohon izin dan memohon restu serta memohon energi kebaikan dari energi-energi alam yang ada di tanah Bali ini. Energi dan anugerah itu tidak bisa dilihat. Sebagai wujud bukti dari energi tersebut, kita mohon air yang kita sucikan di tempat-tempat tersebut. Itulah yang disebut dengan tirta. Jadi tirta itu adalah perwujudan dari anugerahnya beliau kepada kita. Itulah yang kita bawa ke tempat upacara. Kemudian pada sore hari setiap melewati hari itu dilakukan ngaturang saudara Yunan. Sebagai penghormatan kita memberikan sesajian atau sesajen. Jadi teknisnya dengan cara ngaturang saudara Yunan. Rasa yang kita keluarkan pada saat menyajikan itulah yang menyatu dengan energi yang kita.
Jadi semua prosesi yang kita sebutkan sebelumnya itu adalah prosesi persiapan untuk hanya melaksanakan 1 hari ini saja. Pertama, memohon air suci yang akan kita gunakan sebagai air pembersihan untuk puspa nantinya. Untuk kita mensucikan, membersihkan, memandikan puspa tersebut, kita gunakan mata air murni yang kita mohon di pagi harinya. Kemudian, mendirikan puspalinga, puspa sanghi, dan puspa yang akan diupacarai. Setelah itu adalah upacara mensucikan puspa tersebut, serta prosesi berikutnya adalah memanggil Sang Pitara. Jadi roh-roh leluhur yang kita akan upacari dipanggil dan disetanakan di puspa tersebut. Setelah beliau ada di puspa tersebut, akan dilakukan upacara Mapurwadaksina. Mapurwadaksina itu memutar ke kanan, di mana itu akan menjadikan jalan turun. Lalu beliau melewati Titi Mamah. Titi Mamah itu berupa caru kerbau. Itu adalah tangga suci atau tangga emas. Sebagai sarana beliau turun dari dunianya beliau, turun ke dunianya kita untuk diupacarai. Setelah Mapurwadaksina, beliau turun melewati tangga suci, barulah kemudian beliau semua dinaikkan, distanakan di Piatnyan. Segala upacara dalam Meligio itu semuanya diaturkan kepada Sang Pitara yang ada di sana. Kemudian pada sore harinya itu dilanjutkan menjalankan anugerah yang kita mohonkan di Pura-Pura Besar Suro Bali yang kita stanakan di Sanggar Tawang. Itu kita mohon, kita turunkan semua. Semua tirta itu dicampur jadi satu, anugerah beliau kita jadikan satu. Inilah yang dijalankan ke semua puspa-puspa Pitara. Kemudian setelah selesai upacara, kita kembalikan beliau ke alamnya. Dari Pitara sekarang sudah menjadi Yang Dewa Pitara. Yang Dewa Pitara ini kemudian kita panggil di Segara dan di gunung. Kita panggil beliau dari alam Segara dan gunung, puncak tertinggi dan dasar terendah. Energinya beliau yang berupa Yang Dewa Pitara inilah yang kita bawa ke tempat suci kita untuk disetanakan di tempat suci kita, di mana yang akan kita sembah. Nah, beliaulah sang leluhur ini sebagai penghubungnya kita kepada Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan Dewa Yang, di mana Yang Dewa Pitara yang sudah kita setanakan di tempat suci kita masing-masing. Om Swastiastu. Oke, saya Gusti Ngurah Gede Damar Bangkara. Saya Ibu Gusti Ngurah Agung Eka Prabawa. Saya si Bontot, Gusti Ngurah Agung Wahyu-Pati. Jadi kita bertiga di sini panitia inti ya. Inti untuk dioper sana sini untuk karya ini dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan. Ya, dalam kalau ada orang ngumpul, kita punya kakak yang luar biasa satu, beliau Maha namanya, dengan Holy Tirtanya, Tirta Pengentak Bayu namanya. Itu dah seru ya, kita kumpul, minum, biasanya main judi diteleponin, sekarang udah di Puri ngurusin karya, ngerti dong ini upacara penting gitu, padahal main judi kita masih di situ. Dan mereka lah orang-orang yang menang dan saya mencret selama masa judi itu.